Halo semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama aku Kera Leswara. Dan hari ini kita akan bahas Best Skincare of 2024. Dan sebelumnya aku mau ngucapin selamat tahun baru 2025 buat kita semua, buat teman-teman semua di sini. Semoga tahun ini menjadi tahun dimana kita bisa mencapai cita-cita kita, doa-doa kita terkabul. Pokoknya hal-hal baik semuanya terjadi di 2025. Amin ya rabbal alamin. Nah, 2024 itu adalah tahun dimana pas aku lihat ke gallery, gak banyak sih ya aku coba-coba skincare. Sama seperti makeup, karena 2024 itu lumayan hektik, ngurusin nikahan dan lain-lainnya. Plus 2024 itu awal-awal aku oke kulitnya. Terus di September ke atas itu kan aku kayak udah makin deket tuh sama nikahan. Kayak itu level stres aku mungkin agak makin tinggi. Dan seingat aku itu aku lumayan banyak ngejar kerjaan sebelum kawinan gitu loh. Jadi ayo supaya bisa libur buat cuti nikah ya. Jadi aku kayak padetin di situ. Dan mungkin di situ adalah puncak clogged pores aku. Akhirnya aku breakout berkepanjangan sampai sekarang. Meskipun seperti itu, sekarang lagi diobatin. Aku juga lagi ke dokter aku lagi seperti biasa. Dan di dalam masa perawatan. Langsung aja yuk kita ke videonya, karena kita nggak perlu kamera zoom ya hari ini. Oke, kita mulai dari first cleanser. Untuk first cleanser, tahun lalu adalah tahun yang aku suka banget sama micellar water. Dan kayaknya sih kedepannya akan demikian juga, karena seperti itu adalah tipe cleanser yang paling cocok di kulit aku yang oily acne prone ini gitu loh. Jadi aku tuh lumayan gampang komedoan gitu loh. Nah, pertama aku tuh suka banget sama ini. Ini adalah si something yang micellar water. Ini agak baru sih. Jadi ini tuh kenapa bisa masuk ke best, karena ini beneran ngangkat make upnya sebagus itu. Menurutku dia level ngangkat make upnya tuh kayak secanggih si Bioderma. Bioderma juga aku suka banget dan aku udah ngabisin banyak banget. Aku selalu pakai si tutup merah ini ya untuk ngapus make up. Tapi ini sekarang ada versi somethingnya juga bagus punya. Kalau kalian punya kulit yang sensitif, ini dia yang calm down line ya. Jadi dia memang 0% alkohol, terus juga nggak ada synthetic fragrance, dan memang berasa ya nggak ada cekit-cekit, nggak ada apa. Pokoknya ngangkat make up lembut udah gitu, dan tipenya yang bener-bener ngeluruhin make up kalian. Jadi kalian nggak perlu back effort. Terus kalau si Bioderma udah nggak perlu bahas, ini memang bagus banget dari dulu, dan aku selalu repurchase, selalu suka banget. Little tips, kalau aku biasanya beli ini di e-commerce official store mereka, karena satu ngirimnya cepet banget, terus ongkirnya juga relatif oke untuk ukuran yang dikirim cepet banget, bisa same day gitu. Terus ini itu sering ada kayak promo-promo gitu, jadi kalian bisa dapet di harga yang lebih affordable gitu. Kalau Bioderma ini udah nggak perlu diragukan lagi, kualitasnya dia itu memang sangat sensitive skin friendly buat face and eyes. Nah, tapi kalau misalnya kalian butuh something more gitu ya, kayak yang micellar water tapi sekaligus ada actives-nya, tapi nggak yang bikin perih juga, this one is amazing. Ini adalah Pure Acne Power Clear Micellar Water. Jadi dia itu ada centella acetica sama salicylic acid. Kalian tau lah ya, salicylic acid itu dia bagus banget buat acne prone skin, karena dia bantu buat ngebersihin pori-pori. Dan ini itu dia kemasannya seperti ini, hand pump gitu. Daya bersihnya juga oke banget. Tapi memang kalau buat eye makeup gitu, tiga ini nggak terlalu oke ya. Kalau kayak eyeshadow, eyeliner gitu masih oke. Tapi buat maskara yang sudah ada di bulu mata itu dia agak susah sih menurutku. Jadi kalau aku sih mendingan pakai oil based cleanser buat bagian mata, bulu mata doang. Dan apa yang aku pakai satu tahun ini adalah ini. This is Wardah Oil Infused Micellar Water. Ini bagus banget. Ini tuh bener-bener ngangkat makeup, heavy makeup kalian, kayak yang apa sih, macam-macam lipstick yang nggak gerak lah, maskara, brow gel yang bener-bener keras, itu dia ngangkat banget. Jadi bener-bener good job buat Wardah buat si Oil Infused ini yang lightening series. It also contains advanced niacinamide sama pure botanicals. Tidak ada alkoholnya, jadi tidak perih. Jadi aku juga sangat cinta sama ini. Oke, sekarang kita akan lanjut ke second cleanser. Pertama dari yang gentle dulu kali ya. Gentle cleanser aku ada 3 nih. Aku suka banget. Kali ini udah sering banget repurchase dan kayak udah masuk juga ke tahun-tahun sebelumnya gak sih? Ini adalah Habore Mild Cleanser. Ini adalah andalan aku ketika aku lagi merasa kulitku tuh satu lagi nggak banyak make up. Jadi maksudnya kayak bener-bener cuman buat bangun tidur gitu. Terus butuh yang gentle. Aku tuh nggak bisa soalnya kalau yang tipenya bangun tidur nggak cuci muka. Kalian tau kan banyak kayak gitu. Dan itu banyak yang nyaranin juga. Cuman kalau aku tuh nggak bisa, karena dulu aku inget banget kayak gitu, berentusan banget, jadi gak bisa. Tapi aku nggak pakai ini kalau lagi heavy makeup, karena aku ngerasa kurang ngangkat ya. Dan memang dia itu non soap formula. Pokoknya ini bagus banget kalau kalian tuh lagi kayak kering parah, perih-perih, dan lagi nggak heavy makeup, ini. Tapi kalau misalnya kalian lagi ada heavy makeup juga atau pakai heavy sunscreen dan kalian lagi sensitize, aku punya 2 rekomendasinya. Pertama adalah Bioderma yang Sensibio Gel Mousse. Ini bagus banget. Ini dia bener-bener kayak bisa ngebersihin juga. Dia tuh ngebantu banget buat ngangkat kotoran. Kalau yang Bioderma Pink ini dia tuh emang buat yang sensitif ya. Jadi dia tidak ada parfum, tidak ada soapnya, bener-bener lembut banget di muka kalian, halus banget. Tentunya tidak bikin kering. Yang ketiga, ini adalah penemuan yang kalau kalian super duper dry atau kalian butuh gentle cleanser yang hydrating, yang moisturizing,
this one. Ini adalah QV Intensive Moisturizing Cleanser. Kalian tahu kan aku suka banget pakai QV dari dulu buat badan. Terus gentle cleanser bisa buat muka juga. Nah, si Intensive ini tadi aku kira nggak bisa, ternyata bisa, dan ini bagus banget. Let me read it to you guys. Tanpa tambahan sabun, tanpa tambahan pewangi atau pewarna, tanpa tambahan bahan pengawet, non comedogenic, tidak akan menyumbat pori-pori dan lulus urgi dermatologi. Dan ya alhamdulillah sih pakai itu bener-bener kulit tuh better banget. Dan plus pointsnya ini aku pakai buat badanku yang kering banget juga. Kalau lagi super duper gatel, it really helps. Kalau yang Labore ini dia tuh nggak berbusa ya, jadi kalian mungkin nggak terlalu berasa cuci muka. Tapi kalau yang dua ini dia berasa kok berbusa dan ngebersihin gitu, dan enak banget hasilnya. Nah, kalau buat cleanser yang ada actives-nya, aku suka banget sama ini. Pertama, ini adalah si Labore yang Acne Probiome Sebum and Acne Cleansing Mousse. Kalau kalian lagi agak kering atau skin barrier agak rusak, tapi kalian lagi jerawatan, mungkin pakai ini saran aku ya, malam hari aja. Jadi jangan dipakai buat setiap cuci muka. Tapi kalau misalnya kalian lagi fine-fine aja dan buat maintaining sih, ini cukup gentle. Tapi tadi, kalau misalnya kalian lagi super duper kering dan skin barrier kalian lagi kurang oke, pakai di salah satu waktu aja gitu. Karena ini dia ada actives-nya, tapi dia ngebantu banget buat ngebersihin sebum dan lain-lain tanpa ada efek kering ketarik buat di kulit yang lagi oke ya. And then the second one, this is my all-time favorite. Dari zaman dulu aku suka banget, dan aku baru akhir-akhir ini kayak tiba-tiba kangen aja pakai dia. Terus kayaknya aku inget dia itu cocok banget di aku waktu lagi agak-agak beruntus-beruntus, lagi ada jerawat-jerawat kecil. Karena dia itu ada apa? Dia ada lactic acid ya. Lactic acid kan AHA ya. Makanya tuh tiap habis pakai ini halus banget guys. This is Bioderma Sebium Gel Mousse. Dia kan ada parfumnya ya, ada wanginya, tapi dia tuh nggak bikin aku iritasi sama sekali. Karena ya memang ini kan diformulasikan sedemikian rupa ya guys. Dan dia tuh bikin kayak muka kalian tuh bersih dan nggak sebanyak itu komedonya. Better lah jauh, tapi nggak sampai kering juga. Ini bagus banget menurutku buat textures gitu loh. Jadi buat maintaining juga teman-teman yang gampang jerawatan, this is so good. Next kita masuk ke toner and serums ya. Aku gabung aja karena aku juga nggak banyak. Kalau hydrating toner aku pakai yang aku suka dan approve dan gak bikin breakout DLL, itu adalah ini si Labore yang hydration toner. Ini kayak udah juara bertahan juga. Ini gak macem-macem, menghidrasi dengan baik. Konsistensinya itu dia kayak gini sih, kayak bukan yang kayak air belas air gitu, nggak, dia ada kayak sedikit licinnya gitu, tapi nggak sampai se-essence atau ampul juga. Jadi enak, menghidrasi banget, tapi juga at the same time nggak bikin kalian khawatir kayak bakal hidrasi nggak ya. Nggak, justru dia kayak rada calming gitu sih kalau menurut aku. Dan dia itu bantu buat soothe redness, 0% alkohol, dan dia tuh emang ditulis di sini ideal for skincare layering. Jadi karena dia tidak ada bahan aktif yang heboh-heboh gitu ya, jadi kalian bisa mix ini kalau misalnya kalian lagi mau pakai active ingredients lain, bukan di mix dicampur gitu sih, as in maksudnya di layer gitu ya. Lalu serum-seruman aku tuh suka banget sama ini masih dari Labore lagi. Nih, by the way video ini tidak disponsor sama sekali ya guys, tapi memang inilah yang aku pakai. Jadi kalau kalian ngerasa kayak aku sering bahas ini ya karena memang inilah yang pakai. Nah, dari Labore lagi nih ada si Barrier Repair Serum, aku udah sering beli juga. Dan ini tuh serumnya teksturnya lucu, jadi dia kayak gel kan. Pas kalian blend gini, dia cair, jadi kayak air gitu loh. Bagus banget, terus kayak bikin lembab, tapi bukan yang lembab basah gitu sih. Ini formulanya unik banget dan gampang banget meresapnya. Pokoknya dia bantu buat restore skin barrier. Cuman yang kekurangannya adalah dari serum Labore itu menurutku kecil banget botolnya, jadi cepet banget habis. Please banget Labore ini bikin yang lebih gede. Terus nah, kalau acne serum ini bagus banget juga buat maintaining. Kalau kalian yang berjerawat, biasanya sih aku pakai ini kayak seminggu sekali aja sih. Karena dia ada, lagi-lagi dia ada active ingredients kan yang akan aku tuliskan di sini karena aku tidak hafal ya. Seingatku salicylic acid. Dia bakal soothe acne bumps, buat ngebantu juga buat ngebersihin komedo-komedo jerawat kita gitu. Dan ini tuh ngebantu buat bikin kayak sejerawat kalian tuh lebih cepet redanya gitu. Cuman nih ya, ini yang maksudnya yang aku bahas semua di sini bukan berarti kalau misalkan lagi jerawatan kalian harus panik dan beli semuanya langsung satu waktu dan dipakai di satu waktu. Jangan, karena itulah yang sering aku lakukan dulu dan akhir-akhir ini it's not gonna happen guys. What's gonna happen is your skin barriers gonna be destroyed dan dimulai dari nol ya kak, mode on, karena kulit kalian ngamuk. Ini semua kalian tuh pakai jangan langsung di satu waktu gitu loh. Kalian pakainya pelan-pelan aja, diintroduce satu persatu. Terus selanjutnya dari ampul sih, Madagascar Central Asiatica. Ini aku beli yang kecil karena sebenarnya aku tahu aku udah cocok sama dia, tapi kan itu udah agak lama aku nggak pakai. Aku takutnya dengan kondisi sekarang tuh masih cocok nggak ya. Ternyata cocok banget, kulit aku suka banget karena dia setahu aku single ingredient kan, bener cuman Central Asiatica doang. Jadi dia bener-bener ngebantu buat nenangin sih. Aku nggak ngerasa dia tuh moisturizing atau hydrating gitu, dan cukup sih buat kulit aku dan buat nenangin juga. Jadi nggak terlalu gampang gatel atau kayak ngamuk gitu. Dan kalau misalnya ada jerawat juga nggak separah itu besok paginya. Suka banget ini. Sekarang kita lanjut ke moisturizer. Jadi ada 5 moisturizer.
Pertama itu adalah dari Wardah nih, 2 Calm and Soothe Gel Moisturizer. Udah suka banget dari lama dan udah habis beberapa tube. Dia basically itu adalah moisturizer yang kandungannya ada Cica Complex ya, sama Panthenol Ceramide. Jadi memang ya buat sobat-sobat oily skin, sensitive skin, kamu pasti suka ini. Dan dia gel, dan dia tidak wangi. Tapi kalau misalnya kamu yang super duper dry dan kamu it's okay with a bit of fragrance, cobain ini, si Deep Water Restore Gel Moisturizer. Tapi kalau yang ini tuh dia lebih nih, dia sebenarnya agak gel cream juga, tapi hasilnya tuh lebih basah, lebih deep gitu moisturizernya. Aku ngerasa moisturizing effectnya. Dan aku tidak pakai ini for daily atau gimana, aku pakai ini for special occasions, yaitu untuk kayak di bawah makeup gitu loh guys. Waktu aku nikahan, aku biasanya dipakai ini nih sama Kalisa. It's nice, hydrated. Yang kering kulitnya pakai ini buat setiap hari. Dan moisturizer Wardah itu enaknya dia cepat meresap tapi at the same time very hydrating. Nah, dilanjut, ada lagi gel moisturizer yang bener-bener gel moisturizer bening. Ini adalah cinta lama bersama kembali dari aku. COSRX Green Tea Aqua Soothing Gel Cream. Aku inget, aku dulu cinta banget. Terus aku kira tuh ini udah discontinue. Sampai waktu lagi ke PIM, ke Sociala, and then aku lihat ini, kayak I love this. Aku beli lagi akhir-akhir ini karena aku lagi merasa gampang komedoan. Jadi aku butuh kayak bener-bener gel cream yang bener-bener gel bening aja deh. Coba aku bener-bener main aman aja. Dan ini masih menjadi bintang utama sih. Nggak sih, sebenarnya ini 5 yang di sini emang udah menjadi bintang, tapi ini ternyata masih menjadi bintang setelah bertahun-tahun ini. Kayak wah, kacau sih. Kok bisa ya? Gel bening banget. Ini dia ngelembapin banget. Very very nice and soothing. Nah, terus aku punya 2 kayak skin barrier moisturizer gitu. Yaitu ini yang kalian udah sering lihat mungkin ya, Barrier by Female Labore. Aku nggak perlu jelasin banyak. Ini adalah moisturizer yang agak rich sih, agak tebel dia. Tapi kalau misalnya kalian udah blend gitu, dia langsung meresap dan dia langsung kayak lembab banget. Udah nggak tahu abis berapa tuh ya. Tapi kalau kalian yang super duper duper oily skin, mungkin mau pakai ini tipis-tipis aja, atau mungkin kalian bisa opt for their nutrition gel yang lebih gel bening gitu teksturnya. Nah, terus aku juga baru ini suka banget sama ini ingredients. Jadi ini kayak aku dapat tuh di salah satu PR bag waktu ke event gitu. Dan aku baca kayak apa nih, skin barrier calming lotion. Pas aku cari-cari ini kayak bagus gitu reviewnya, brand Korea. Dan ini nggak macem-macem banget produknya. Maksudnya kayak dia lotion kayak tipe-tipe moisturizer yang sangat light dan dia ngebantu buat kayak nenangin skin barrier. Waktu itu aku juga emang lagi kurang enak kulitnya, pakein ini enak sih, hasilnya kayak lebih kalem, lebih tenang kulitnya, gak berminyak, gak heavy, dan it is amazing under makeup. Malah aku banyak cari reviewnya, mereka itu pakai ini buat di bawah makeup gitu loh. Jadi ini juga aku pakai ini tadi di bawahnya dan nempel banget, jadi aku nggak perlu pakai heavy moisturizers yang ada potensi nyumbat pori-pori aku gitu loh. Aku bisa pakai ini. So far sih aman. 2024 aku lumayan back cobain chemical sunscreen. Pertama, aku tuh suka banget sama si ini, si The Face yang hydrating sunscreen. Ini bagus banget deh guys. SPF 50 PA++++, dan dia itu ringan banget. Sebenarnya ini yang di aku rekomendasi di sini semuanya ringan-ringan banget sih. Jadi makanya aku tuh suka. Ini The Face punya nih. Kayak moisturizer lotion gitu. Dia nggak ada bau aneh-anehnya juga sih. Enak banget dan menurut aku agak-agak underrated. Nggak ada minyaknya, nggak ada lengketnya, enak, lembab, hasilnya nggak ada residu-residu aneh setelahnya. So good, ala proof. Ada juga ini Wardah yang Acne Calming Sunscreen Moisturizer, hasil acid vitamin B3 and panthenol. Jadi ini chemical sunscreen sih setahu aku, dan dia itu memang diformulasikan buat yang acne. Teksturnya juga seperti gel moisturizer aja sih, nggak heavy sama sekali. Makanya buat yang acne pasti suka ini. Dan ya sunscreen Wardah sih emang bagus-bagus ya. Jadi ini menurut aku yang highlight of the year-nya adalah yang SPF 35 Acne Calming ini, karena menurut aku sangat-sangat enak dipakai buat teman-teman yang lagi berjerawat atau yang lagi rentan berjerawat. Buat maintainingnya bisa cobain pakai ini. Kalau yang SPF tinggi yang 50 PA++++, COSRX Invisible Ultra Light. COSRX ini dia ada witch hazel sama aloe sama hyaluronic acid. Beda sama aloe sun cream mereka yang dulu, itu kan dia lebih thick ya, lebih kayak krim gitu kan, sun cream gak sih kalau nggak salah namanya. Nah ini tuh versi kayak lebih jauh lebih enteng dan tidak ada greasy efeknya. Bahkan tuh ini pas aku pakai dingin saking ringannya. Dan tentunya karena ini chemical semua nih yang barusan aku cobain, nggak ada yang white cast sama sekali ya. Ini adalah tipe-tipe sunscreen yang kalau kalian nggak pakai moisturizer lagi, itu udah menurutku udah cukup lembab. Buat yang oily to oily combination kayak aku, jadi bisa skip moisturizer. Lalu sunscreen yang aku suka banget juga adalah This Biore UV Atlism. Ini SPF-nya 50 plus PA++++. Ini Skin Protect Essence. Ini tuh bener-bener kenapa warna merah, karena dia itu bener-bener kuat itu guys, bertahan di muka kalian tanpa luntur atau apapun. Aku udah pakai dia buat lari for my races, selalu bawa dia, and I love you guys so much.
You are a witness to my races. Gak berminyak, gak lengket. Awalnya agak ini sih, agak kayak glowy gitu ya hasilnya. Tapi tunggu agak beberapa menit dia agak meresap dan udah gak seglowy itu. So yeah, loving this one. Ini juga melembabkan banget. This is From This Island Ultra Light Protective Sun Serum. Nah, kalau si From This Island ini dia tube-nya aku suka banget sih. Karena pointy gitu loh. Jadi kan kalau mau bikin kayak 2 jari gitu gampang. Ada sedikit scent dari, aku nggak tahu ya dari apa. Mungkin dari si wangi white tea-nya atau dari heart leaf extract-nya atau apa. Gak ngerti. Pokoknya dia ada juga polustop-nya buat anti polusi dan ada triple HA complex. Nah, yang si From This Island menurutku dia lebih lembab lagi dibandingkan si COSRX. Jadi COSRX lebih ringan. Jadi kalau kalian lebih kering, mungkin lebih suka si From This Island. Very very nice. Under makeup juga bagus semuanya. Ketika aku lagi sensitized banget mukanya, lagi susah banget pakai apapun, rasanya perih, terus lagi nggak enak, lagi geradak iritasi, ini adalah jawabannya. Physical sunscreen. Ini memang lebih sensitive skin dan acne skin friendly ya. Dan dia sekarang SPF 50 plus PA plus. Ini adalah labore, bahkan bisa dipakai buat acne, buat yang anak kecil di atas 1 tahun. Udah ada anti polusinya juga. Nah, bagaimana dengan white cast-nya? So far, ini menurutku physical sunscreen yang sangat enak. White cast-nya sangat-sangat minim di kulit aku, hampir nggak ada. Yang penting kuncinya adalah kalian tuh blendnya satu persatu, jadi jangan langsung pakai banyak, heboh. Lebih kecil lah kemungkinan cemongnya dibandingkan kalau kalian langsung pakai banyak. Aku mau mention ini adalah shampoo yang so far jidat aku nggak numbuhin jerawat baru. Kalau nggak tuh lumayan suka ada nih jerawat-jerawat di sini. Ini adalah shampoo bayi. Ini adalah Expert Care Gentle Protect Shampoo and Body Wash. So far aman sih. Dan hasilnya juga nggak yang rambutku jadi nyatu kayak rambut jagung gitu atau kayak kering banget, enggak. Jadi oke, aku suka karena biasa shampoo bayi tuh di aku kayak gitu, tapi ini works. Ini bisa buat badan juga. Wanginya juga enak, tapi nggak yang heboh dan nggak bikin gatel di jidat aku. Jadi Ala loves this one. Aku udah beli lagi. Satu lagi. Body Care. Kalau sabun mandi yang lembab dan wangi banget, Earth Love Life. Ini udah habis berapa botol nggak tahu, yang Isbanes Bambu Oriental Mint. Ini adalah wangi favorit aku, kayak bayi wanginya. Kalau kata ada yang bilang kayak minyak telon, menurut aku pribadi kayak powdery enak gitu. Agak minty, enak banget parah. Ini yang masih baru, belum aku buka, tapi ini enak banget. Waktu aku mau nikahan aku pakai yang ini. This one is Japanese Moringa and Bali Starfruit. Wanginya tuh kayak wangi white flower. Yang kecium tuh wangi moringanya enak banget guys, bener-bener kayak wangi cantik gitu loh, tapi nggak puyeng. Dan kalau mau tidur cobain pakai ini, yang Spanish Lavender and Japanese Rice Milk. Aku bukan tipe orang yang suka wangi lavender karena biasanya bikin mual banget, tapi this one di balance out sama si rice milk. Dan emang wangi lavendernya juga beda. Wangi lavender tuh enak, harumnya tuh lembut dan sopan banget di hidung, parah, bener-bener calming and soothing. Ini udah nggak tahu habis berapa botol, sesuka itu, dan aku juga racunin Irham buat pakai itu dan dia suka sih. Anyways, the last category I would say adalah perfume. Pertama adalah Gentle Bloom, kolaborasi aku sama The Head and Body. Kalau kalian suka wangi powdery gitu, white floral, you're gonna love this one. Ini udah sering aku review juga, ada video fullnya. Pokoknya ini itu kolaborasi aku dan aku suka banget. Dan yang aku suka banget juga adalah ini. Ini aku beli waktu aku lagi honeymoon. Jadi beli waktu itu di Bali dan sengaja beli biar kayak ada memori. Dan aku suka banget, ini adalah Parfums de Marly yang wanginya Delina La Rose. Ini kayaknya banyak sih yang suka dan pakai, tapi I don't care cause I like it. Ini tuh tipe wangi yang kayak dibawa serius, bisa dibawa santai, buat daily juga bisa, dan tahan lama banget sih, parah. Ini wangi bunga, agak-agak rose gitu, tapi rose-nya juga beda, bukan rose yang pada umumnya. Jadi agak lebih kompleks, ada sedikit warmth-nya tapi tetap light at the same time. It's very hard to explain. Kalian cobain langsung cium ke toko parfumnya. Anyways, itu dia tadi my best skin, hair, and body care and plus perfume. Semoga itu cukup menjawab request-request kalian, dan semoga banget doain ya, semoga tahun ini aku bisa sembuh dari jerawat. So ya, wish me luck supaya aku bisa coba-cobain lagi skincare lain yang lebih banyak, supaya kalian bisa lebih banyak referensi lagi dari aku, oke? Anyways, buat para acne fighters, semangat, you got this. Walaupun aku juga kadang-kadang nangis, jujur, beneran nangis, tapi nggak apa, we got this. Virtual hugs for all of you guys, and yeah, I really hope to see you guys soon on my next one, and have a great day. Bye guys, annyeong, bye.